Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelas 1B PAUD akan memaparkan materi yang berjudul Pengetahuan Filsafat Mistik yang akan dibawakan dengan saya sendiri, saya Sabila, dan rekan saya, Fitri Halim. Saya Winalino. Baiklah, seperti yang kita ketahui, banyak pandangan yang telah membawa perubahan besar pada pola pikir manusia dan masyarakat modern yang mendasarkan diri kita pada filsafat rasionalisme dan empirisme, sehingga realitas yang dianggap nyata adalah yang empiris atau yang bisa dipikirkan secara rasional. Di luar semua itu dipandang dan diyakini sebagai sesuatu yang tidak nyata. Inilah yang disebut dengan aliran intuisionisme. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Alvina Lino. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengertian filsafat pengetahuan mistik. Pengetahuan mistik adalah pengetahuan suprarasional tentang objek yang suprarasional. Banyak pandangan yang telah membawa perubahan besar pada pola pikir manusia dan masyarakat modern yang mendasarkan diri pada filsafat rasionalisme dan empirisme, sehingga realitas yang dianggap nyata adalah yang empiris atau yang bisa dipikirkan secara rasional. Di luar semua itu dipandang dan diyakini sebagai sesuatu yang tidak nyata. Inilah yang disebut dengan aliran intuisionisme. Hakikat pengetahuan mistik, metafisika atau metafisika. Pengetahuan mistik sering disebut dengan pengetahuan metafisika. Metafisika berasal dari akar kata meta dan fisika. Meta berarti sesudah, selain, atau di balik. Fisika yang berarti nyata atau alam. Fisik metafisika berarti sesudah, di balik yang nyata. Dengan kata lain, metafisika adalah cabang filsafat yang membicarakan hal-hal yang berada di belakang gejala-gejala yang nyata. Metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang hal sangat berdasarkan yang berada di luar pengalaman manusia. Ditinjau dari segi filsafat secara menyeluruh, metafisika atau musik adalah ilmu yang memikirkan hakikat di balik alam nyata. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Alvina, yaitu struktur pengetahuan mistik atau metafisika. Dilihat dari segi sifatnya, mistik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada mistik biasa. Jika dalam Islam, mistik biasa adalah tasawuf karena tanpa mengandung kekuatan tertentu. Yang kedua itu ada mistik magis, adalah sesuatu yang mengandung kekuatan tertentu. Magis ini dibagi menjadi dua, yakni magis putih dan magis hitam. Magis putih selalu dekat hubungannya dengan Tuhan, sehingga dukungan Tuhan yang menjadi penentu mistik magis putih bila dicontohkan dalam Islam, seperti mukjizat, keramah, dan ilmu hikmah. Yang kedua, magis hitam, erat hubungannya dengan kekuatan setan dan roh jahat. Menurut Ibnu Kaidun, penganut magis hitam memiliki kekuatan di atas rata-rata. Kekuatan mereka yang menjadikan mereka mampu melihat hal-hal gaib dengan dukungan roh setan dan roh jahat. Kemampuan magis ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu diantaranya yang pertama, mereka yang memiliki kemampuan atas pengaruh yang melalui kekuatan mental atau hikmah, itu disebabkan jiwa mereka telah menyatu dengan jiwa setan atau roh jahat. Yang kedua, mereka yang melakukan pengaruh magisnya dengan menggunakan watak, benda-benda atau elemen-elemen yang di dalamnya, baik benda, angkasa ataupun benda yang ada di bumi. Yang ketiga, mereka yang melakukan pengaruh magisnya melalui kekuatan imajinasi sehingga menimbulkan berbagai fantasi pada orang yang dipengaruhi. Kelompok ini disebut pesulap syabadza. Yang berikutnya, objek pengetahuan mistik. Di dalam pengetahuan mistik, yang menjadi objek ialah objek yang bersifat abstrak supranasional, seperti alam gaib, termasuk Tuhan, malaikat, surga, neraka, jin, dan lain-lain. Termasuk objek yang dapat diketahui melalui pengetahuan mistik ialah objek-objek yang tidak dapat dipahami rasio, yaitu objek-objek supranatural seperti kebal, pelet, jin, tuyul, dan santet. Itulah, dan dilanjutkan dengan materi ketiga, yaitu aliran-aliran dalam metafisika ontologi atau pengetahuan mistik. Ontologi atau bagian metafisika yang umum membahas segala sesuatu yang ada secara menyeluruh dan mengkaji persoalan-persoalan.
Di dalam pemahaman atau pemikiran ontologi dapat ditemukan pandangan pokok pemikiran, yaitu yang pertama aliran monoisme. Aliran monoisme yaitu paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Yang kedua, aliran materialisme, yaitu menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi bukan rohani. Yang ketiga, aliran idealisme. Menurut idealisme, gambaran yang benar yang tepat sesuai dengan kenyataan, sebagaimana diteorikan yaitu realisme merupakan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Yang keempat, aliran dualisme. Aliran ini adalah mencoba memadukan antara dua paham unsur yang saling berhubungan, yaitu materialisme dan idealisme. Yang kelima, aliran pluralisme, berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Aliran ini bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Yang keenam, aliran nihilisme, yaitu menyatakan bahwa dunia terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Yang ketujuh yaitu aliran agnotisme, yaitu menganut paham bahwa manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataannya. Yang kedelapan yaitu kegunaan pengetahuan mistik. Mustahil jika kita mempelajari pengetahuan mistik tanpa mengetahui kegunaannya. Kegunaan pengetahuan mistik yaitu mencakup area yang sangat luas. Pengetahuan mistik yaitu sangat subjektif sehingga paling tahu kegunaannya adalah pemiliknya sendiri. Baiklah, itulah hasil materi kami dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan kesimpulan yaitu Kesimpulannya, metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang hal-hal yang sangat mendasar, yang berada di luar pengalaman manusia. Ditinjau dari segi filsafat secara menyeluruh, metafisika atau mistik adalah ilmu yang memikirkan hakikat di balik alam nyata. Metafisika membicarakan hakikat dari segala sesuatu dan alam yang tanpa dibatasi pada sesuatu yang dapat diserap oleh panca indera. Baiklah, itulah materi dari kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.